Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Untuk kali ini saya akan reading untuk zodiak Pisces dengan tema kali ini dia yang ada di hatimu ya. Tentunya dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang saat ini ada di hati teman-teman yang berzodiak Pisces. Oke, kita mulai. Seperti biasa di sini saya akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Dimana energinya akan kolektif, bahkan mungkin random. Dengan demikian tidak akan mungkin bisa resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Pisces secara keseluruhan. Saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti ya. Dan untuk teman-teman yang satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diikuti readingnya dan diambil pesan positifnya jika ada. Seseorang yang sedang difikirkan oleh seorang Pisces pada saat ini. Untuk kartu pertama ada ilustrasi di mana ada seseorang yang sedang merindukan seseorang untuk dia inginkan bisa bernostalgia ya. Jadi ada kerinduan di sini. Saya menyimpulkannya jika Pisces dan seseorang yang sedang difikirkan ini sudah lama tidak berkomunikasi, maka seseorang ini kangen ya. Dia ingin berkomunikasi ya, ingin mengulang hal-hal yang indah ya. Atau jika hubungannya sudah berakhir, maka seseorang ini sedang teringat masa-masa pada waktu Pisces bersama seseorang ini menjalin sebuah hubungan ya. Teringat akan segala sesuatu hal yang positif yang ada di dalam diri seorang Pisces ya. Saya melihatnya seperti itu. Oke, untuk kartu selanjutnya ada pertentangan di dalam diri seseorang ini. Jadi seseorang ini mungkin merasakan ada dua hal yang berbeda dari sebuah keinginan dari dalam diri ya. Mungkin ada pertentangan di dalam diri di mana apakah dia harus mewujudkan apa yang menjadi keinginannya itu atau tidak, bisa seperti itu ya. Peperangan yang ada di dalam hati yang terlihat di kartu kedua, Five of Swords ya. Oke, untuk kartu selanjutnya ada Four of Swords ya, dimana ini ada sebuah kecemasan ya. Bisa jadi ini adalah keraguan ya yang ada di dalam diri seseorang ini atas apa yang harus dia lakukan di dalam hubungan dengan seorang Pisces di sini. Apakah dia harus berjuang? Tetapi di dalam perjuangan itu dia ada keraguan, sepertinya seperti itu. Mungkin ada kepentingan yang berbenturan dengan prioritas di dalam hubungan juga bisa ya. Untuk kartu selanjutnya Five of Cups ya. Saya melihatnya ada rasa kehilangan di sini. Rasa kehilangan dari sebuah hubungan yang sudah berakhir ya. Saya melihatnya seperti itu. Atau di sini juga bisa dikatakan ada permasalahan di mana seseorang ini fokus terhadap efek negatif dari permasalahan itu. Jadi hal yang seharusnya masih bisa diperjuangkan justru dia tidak melihat di situ, sisi itu ya. Diilustrasikan di kartu keempat, seseorang yang fokus melihat cawan yang sudah tertumpah isinya, dan di belakangnya ada cawan yang masih ada isinya, masih berdiri kokoh. Dia tidak melihat hal itu, dia hanya fokus terhadap yang tumpah dan yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi itu ya. Ada perasaan kehilangan di sini. Saya melihatnya begitu dalam. Seseorang ini merasa kehilangan. Mungkin dia kehilangan sosok seorang Pisces yang begitu perhatian, atau seorang Pisces yang bisa menjadi rumah untuk jiwanya juga bisa ya. Jadi
perasaan kehilangan atas segala sesuatu hal yang menurut seseorang ini berharga. Terlihat di kartu keempat ya. Oke, untuk selanjutnya ada The Lovers ya. Saya melihatnya ini adalah koneksi yang masih ada di antara Pisces dan seseorang ini, dimana kalian berdua masih terhubung secara jiwa ya. Koneksinya masih sangat kuat. Bahkan salah satu dari kalian, bisa Pisces, bisa seseorang ini, saya melihatnya masih memiliki harapan yang tinggi di sini atas hubungan ini ya. Kalau koneksinya ada di keduanya, tetapi harapan untuk itu ada di salah satu pihak, di mana terasa begitu kuat harapannya. Oke, untuk kartu selanjutnya saya melihat ada dua keputusan yang sulit untuk ditentukan di sini. Bisa jadi seseorang ini galau di antara dua pertimbangan yang harus dia ambil ya. Diilustrasikan dengan Two of Swords ya. Seseorang yang memegang dua pedang di kartu ke-6, dan pedangnya itu sama bentuknya, sama besarnya. Jadi sulit untuk dia tentukan pedang mana yang dia pilih. Begitu juga dengan seseorang ini. Kira-kira apakah yang akan dia putuskan? Dua-duanya mengandung resiko dan dua-duanya sulit untuk dia pertimbangkan di sini. Untuk kartu selanjutnya ada The High Priestess ya. Saya melihatnya ada rahasia yang disimpan oleh seseorang ini, atau ada sebuah masalah yang dia tidak terbuka kepada seorang Pisces di sini. Bisa jadi dia tidak terbuka karena dia ingin menjaga suasana, dia tidak terbuka karena ada resiko yang akan dia terima jika Pisces mengetahui rahasia itu juga bisa ya. Jadi ada sebuah rahasia yang benar-benar dia tidak ingin bisa ungkapkan di sini. Paling tidak untuk saat ini ya. Oke, untuk kartu berikutnya Eight of Wands ya. Di sini kondisi yang tidak bisa terprediksi saya melihatnya ya. Jadi bisa kemana saja di sini. Dalam arti karena masalahnya kompleks ya. Ini bisa bermuara kemana saja, bisa ke hubungan yang benar-benar selesai, atau dia yang benar-benar pada akhirnya memperjuangkan kembali karena masih ada cinta yang luar biasa di sini. Ya, walaupun keinginan untuk mempertahankan hubungan ini paling besar ya, kapasitasnya ada di salah satu pihak ya. Keinginan dua-duanya ada, hanya saja ada salah satu pihak yang lebih besar keinginannya atau dorongannya untuk tetap mempertahankan hubungan ini. Oke, kartu berikutnya Temperance ya. Ya, ada ketulusan di sini. Bisa jadi dia juga merasakan ketulusan dari seorang Pisces di sini. Ketulusan yang dia sulit gantikan, yang dia tidak temukan ya. Dan dia merasa ini adalah hal yang tidak tergantikan. Jika disandingkan dengan kartu berikutnya yaitu Queen of Cups, dua kartu ini berbicara tentang hal itu. Temperance dan Queen of Cups ya. Pisces adalah profil ideal ya. Dia sangat menginginkan Pisces menjadi pasangannya karena memang sosok seperti Pisces adalah yang dia cari ya, walaupun ada masalah yang luar biasa di sini yang dia sendiri sulit untuk menentukan langkahnya. Tetapi di satu sisi perasaan cintanya untuk seorang Pisces itu dia rasakan di sini ya. Di dalam setiap hubungan selalu memiliki tantangannya sendiri-sendiri ya Pisces ya. Jadi jika memang masih ada cinta ya, teruslah berusaha selama dua-duanya masih single, masih memiliki semangat untuk berjuang, untuk mewujudkan mimpi bersama-sama ya. Kendala di dalam suatu hubungan, selama itu bukan berupa sebuah pengkhianatan dari orang ketiga, masih bisa ditoleransi ya. Saya rasa seperti itu. Semoga bertemu dengan solusi.
Satu kartu lagi. Ya, Ace of Swords. Ya, ini ada sebuah permasalahan yang cukup besar di sini ya. Jika saya menyimpulkan, permasalahan di dalam hubungan masing-masing memang berbeda-beda ya. Bisa jadi permasalahan finansial, permasalahan pertentangan keluarga, atau permasalahan ya mungkin restu ya, yang saya maksud seperti itu. Atau bisa juga di sini adanya mungkin perbedaan prinsip ya, yang tidak bisa disatukan juga bisa, yang belum bisa disatukan ya. Sementara belum bisa disatukan, siapa tahu nanti seiring berjalannya waktu sama-sama bisa menyelami sisi masing-masing dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu ya. Di sini Ace of Swords adalah sebuah tantangan yang luar biasa ya. Apabila bisa melewati tantangan ini, maka akan ada penghargaan, akan ada reward ya, ada mahkota di atas pucuk pedang. Jadi taklukkan tantangannya, maka kemuliaan akan didapatkan atau kebahagiaan akan didapatkan ya. Oke Pisces, saya doakan jika memang Pisces dan seseorang ini ditakdirkan untuk bersama, semoga saja bisa menemukan jalan terbaiknya ya. Semoga saja bisa dimudahkan jalannya. Dan apabila yang terjadi adalah sebaliknya, keduanya dipertemukan untuk saling belajar, semoga saja masing-masing bisa menemukan sisi kebahagiaan di dalam kehidupan masing-masing ya. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.